Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam Senin kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun topik yang akan kita pelajari pada malam hari ini yang berkaitan dengan ilmu tauhid, babu ma jaa fi dabhi li ghairillah. Bab yang berkaitan dengan hukum penyembelihan untuk selain Allah. Hukum penyembelihan untuk selain Allah. Di dalam buku yang kita pelajari, Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid, disebutkan dalam bab ini surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Perlu dipahami Pak Bu, yang di layar itu ada yang nanti tercetak miring sama tidak. Kalau yang tidak tercetak miring, nah, itu pembahasan inti kita. Tapi kalau ada hadis atau ayat yang tercetak miring, itu dalil atau bukti yang menguatkan pembahasan yang kita pelajari pada malam hari ini. Adapun ayat yang utama yang akan kita pelajari pada malam hari ini, surah Al-An'am ayat 162. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innas salati. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, innas salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya hanyalah untuk Allah, Rabb,
alamin, Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Di awal ayat 162 ini diawali dengan kata kul, katakanlah. Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada umatnya. Jadi itu pesan secara langsung dari Allah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya solatku. Salat di sini yang dimaksud al-muradu biha shalawatul khamsi wan nawafil. Dan dimaksud salat di sini itu salat 5 waktu dan salat an-nawafil, itu salat sunnah. Jadi salat 5 waktu dan salat sunnah itu ditujukan hanya kepada Allah. Sehingga jika kalau seorang hamba melakukan sholat ditujukan kepada selain Allah atau diniatkan kepada selain Allah, walaupun itu dilaksanakan di masjid atau musola, tapi dia niatnya ketika sholat hanya ingin dipuji orang lain, atau dia melakukan sholat hanya untuk casing saja, itu termasuk perbuatan syirik. Apalagi kalau sholatnya itu ditujukan kepada pohon atau kuburan atau yang lainnya, bukan ditujukan kepada Allah, maka itu termasuk asyirku akbar. Wan nusuki, ibadahku. Ibadah di dalam ayat ini yang dimaksud dalam tinjauan ilmu tauhid itu penyembelihan. Ibadah di sini nusuki itu penyembelihan hewan kurban. Jadi, menyembelih hewan kurban itu semuanya ditujukan hanya kepada Allah. Jika seorang hamba menyembelih sapi atau kambing ditujukan kepada selain Allah, otomatis itu asyirku akbar. Dan juga hewan-hewan selain kurban kayak ayam, kelinci atau yang lainnya, kalau ditujukan kepada selain Allah itu asyirku akbar. Makanya orang nyewu menyembelih kambing yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dengan niatan untuk tunggangan nanti atau niatan yang lainnya, itu asyirku akbar. Jadi nusuki, ibadah di dalam ayat 162 di sini ditujukan hanya kepada Allah. Wa mahyaya, mahyaya di sini ma'atihi fi hayatihi. Mahyaya ibadah atau dalam menjalani kehidupan. Mahyaya hidupnya seorang mukmin yang sejati, maka dia lakukan hidupnya hanya untuk 2 hal. Yang pertama itu untuk beriman kepada Allah. Yang kedua untuk amal soleh, mengerjakan amal-amal soleh. Mahyaya ma'atihi fi hayati, hidupnya seorang muslim sejati itu hanya dilakukan untuk 2 hal: beriman kepada Allah dan melakukan seluruh amal-amalan soleh. Tapi di samping itu juga harus memperhatikan meninggalkan seluruh
yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Wa mamati, matiku. Yang dimaksud matiku di sini ma amwatu alaihi minal iman wal amalis shalih. Mati atau meninggalnya di sini yang dimaksud dalam keadaan beriman dan beramal shalih. Mamati ma amwatu alaihi minal wal amalis shalih. Jadi seorang muslim yang memeluk agama Islam itu harus berusaha untuk menjaga keimanan dan amal-amalan solehnya. Mamati lillahi rabbil alamin, seluruhnya salat, nusuki, ibadahnya, penyembelihannya, mahyaya, hidupnya, wa mamati, dan matinya. Keempat hal ini semuanya hanya ditujukan kepada Allah. Kalau ditujukan kepada selain Allah, otomatis itu asyirku akbar. Lanjutan ayatnya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan keempat hal itu yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam mengamalkan kita wajib untuk ittiba bin Nabi, mengikuti Nabi. Adapun secara mendalam, wa bidzalika umirtu, demikianlah yang diperintahkan kepadaku di sini. Dalam ayat ini ditinjau dari pemahaman ilmu tauhid itu bil ikhlasi laka umirtu. Kita diperintahkan ketika beribadah itu dengan ikhlas hanya kepada Allah. Kunci ikhlas. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan. Di Nabi Muhammad itu harus diwajibkan untuk memberi contoh kepada umatnya. Wa bidzalika umirtu. Dan ketika melakukan ibadah, landasan utama diterimanya suatu ibadah ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana awwalul muslimin, dan aku, maksudnya Nabi Muhammad SAW, merupakan orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Ayat 162 sama 163 ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan untuk memberitahukan, yukhbiru al-musyrikin, untuk memberitahukan kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah selain Allah. Di zamannya Nabi itu banyak yang menyembah kepada selain Allah, sehingga diturunkan dua ayat ini. Ya'murullah nabiyahu Muhammad, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberitahukan kepada orang-orang
musyrik. Makanya dalam ayat tadi pertama kali ayatnya dimulai dengan kul. Gimana? Katakanlah kul. Alladzi ya'buduna ghairallah anna salawatahu wa dabhahu wa ma yaf'alu fi hayatihi min a'malis salihah. Bahwasannya salatnya dan penyembelihannya dan segala yang dilakukan selama hidupnya, semuanya itu harus khalisan lillahi ta'ala, ikhlas dikerjakan hanya kepada Allah. Wastaslama li ta'atillah azza wa jalla min hadhil ummah. Dan mengabarkan, menjelaskan ayat tadi bahwasannya orang yang pertama kali memeluk agama Islam untuk taat kepada Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun faedah dalam surah apa tadi Pak Bu? Al-An'am ayat 162 sama 163. Tadi Nabi Muhammad SAW diberi amanah untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik 4 hal. Yang pertama apa Pak? Yang pertama apa? Sholat. Yang kedua Bu, ibadah atau penyembelihan. Yang ketiga Pak Bu, hidup. Yang keempat, ya, mati. Adapun faedah yang pertama, annas sholata wan nusuki ibadatun, bahwa sholat dan penyembelihan kurban atau penyembelihan yang lainnya itu merupakan ibadah. Sebagaimana juga yang terdapat di dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka laksanakanlah salat. Li rabbika, kita diperintahkan untuk menunaikan salat li rabbika, dikarenakan Allah Tuhanmu. Wanhar, dan kita diperintahkan untuk berkorban. Jadi sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, tapi realita yang terjadi itu banyak yang meninggalkan sholat 5 waktu. Yang laki-laki ke masjid gak mau, disuruh sholat gak mau ke masjid, di rumah juga nggak mau sholat, padahal itu kepala keluarga atau seorang orang tua. Sebagai contoh, anaknya nggak sholat, ngeluh kadang, anakku kok nggak mau sholat. Itu mungkin saja meniru seorang ayahnya atau meniru ibunya. Anaknya malas melakukan sholat 5 waktu. Kadang seorang ibu itu menunda-nunda sholatnya. Sholat udah azan, padahal orang tuanya atau ibunya tadi kadang menunda-nunda sholatnya, malas-malesan. Mungkin saja seorang anak itu menjadi malas gara-gara orang tuanya. Fasalli li rabbika wanhar, berkurbanlah.
di sini diperintahkan untuk berkurban. Jadi, seorang muslim yang sejati itu diusahakan setiap tahunnya waktu Idul Adha itu untuk berkurban semampunya. Yang asli semuanya itu mampu. Mama setiap bulan setahun ada berapa bulan Pak Bu? 12. Setiap bulan nyelengi 200. Satu tahun terkumpul 2.400.000. Gimana? Itu dapat satu kambing. Kalau ingin ikut kurban sapi, bisa nggak 2.400.000? Itu udah bisa. Jadi kurban di sini kemauan. Kita diperintahkan dalam surah Al-Kautsar ayat 2, wanhar, berkurbanlah. Secara jelas. Jadi berkurban itu kemauan. Karena ada sebagian tempat penduduknya itu rata-rata beragama Islam. Tapi waktu Idul Adha kurbannya sedikit. Bahkan ada yang nggak ada. Padahal ketika dilihat desanya kok orang punya semua. Kelihatan casingnya, tapi nggak tahu dalamannya. Itu kelihatannya orang kaya-kaya semua. Tapi ketika datang waktu berkurban, mereka malah nggak mau berkurban dengan beribu alasan. Padahal dalam surah Al-Kautsar ayat 2 di sini wanhar, berkurbanlah. Kan itu sebuah perintah, berkurbanlah. Itu perintah wajib bagi orang yang mampu, berkurbanlah. Dan juga di dalam surah An-Nisa ayat 103, faida qadaitum mussalata fadkurullaha qiyaman wa qu'uda. Faida qadaitum, apabila kamu telah menyelesaikan sholat. Itu perintah kepada kita semuanya. Ketika selesai sholat, apa yang harus kita lakukan? Fadkurullaha qiyaman wa qu'uda. Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat. Dengan cara kita mengingat, menyebut itu, kita bisa merenungi kekuasaan Allah, bisa menjaga kualitas iman. Wa qu'uda, baik itu ketika keadaan berdiri ataupun duduk. Ketika sholat, setelah selesai sholat berjamaah atau sholat di rumah, tapi nggak sempat zikir ketika duduk setelah sholat, ketika jalan keluar itu bisa berzikir. Dimanfaatkan waktunya. Kadang mungkin ada pekerjaan yang mendesak sehingga cepat-cepat meninggalkan sholatnya. Ketika selesai sholatnya, itu bisa berzikir sambil jalan. Wa qu'uda, sambil berdiri, itu boleh. Qiyamau wa qu'uda. Wa ala junubikum, dan juga boleh berbaring. Zikir itu boleh berbaring, mengingat Allah. Faidat ma'nantum fa'aqimus shalah, apabila telah merasa aman, diperintahkan untuk melaksanakan sholat dengan sempurna. Inna sholat
kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban. Untuk siapa? Al-mu'minin, untuk orang-orang yang mukmin, yang beriman. Kitaban mawquta, dan waktunya itu ditentukan. Kitaban mawquta. Jadi sholat 5 waktu yang bisa melaksanakan itu merupakan indikator, tanda-tanda bahwasanya dia itu merupakan orang yang beriman. Karena orang yang melakukan sholat 5 waktu itu khusus untuk orang yang beriman. Dan juga diperhatikan lagi dalam ayat 103 ini, kita mawquta, orang yang beriman itu sholatnya tepat waktu, gak menunda-nunda. Kalau seseorang berani menunda-nunda sholatnya, udah dipanggil hayya 'alas sholat, mari kita sholat, kok masih berani menunda-nunda, itu dipertanyakan. Harus mempertanyakan dirinya sendiri, termasuk beriman apa enggak. Kalau dirinya seseorang itu enggak introspeksi diri, menganggap biasa saja, nah itu bisa jadi dirinya termasuk orang yang enggak beriman. Karena orang yang beriman kita mawquta, sholatnya itu tepat waktu. Adapun faedah yang kedua, anna jami'ul a'mal al-abadu salihah fil hayati idza arada biha taqarrub ila Allah inqalabat ibadatun. Bahwasanya aktivitas dunia seperti makan, minum itu bisa bernilai ibadah. Makan, minum itu bisa bernilai ibadah. Ketika makan dan minum itu bisa bernilai ibadah, itu dikarenakan gara-gara niatnya. Niatnya ditujukan agar kuat untuk beribadah. Contohnya, ini ada air minum di depan bapak-bapak, ibu-ibu ada air minumnya enggak, Bu? Nah, ada. Kita minum ini. Kita minum tujuannya biar enggak ngantuk ketika mengikuti majelis ilmu. Itu termasuk ibadah. Memperhatikan, oh iya, ini yang disampaikan begini. Itu termasuk ibadah, makan atau minum. Jadi semua aktivitas di dunia yang diperbolehkan oleh Allah itu bisa bernilai ibadah. Itu didasarkan dengan niat ikhlas karena Allah. Sebagaimana yang dulu kita pelajari dalam hadis arba'in. Niat itu hadis keberapa Pak Bu? Nah, pertama, innamal a'malu binniyat. Di dalam faedah ini dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diajak hanya orang-orang yang beriman. Kulu, makanlah, min thayyibat, makanlah apa-apa yang baik, ma razaqnakum, yang kami anugerahkan kepadamu. Seorang hamba itu
diwajibkan bagi orang yang beriman hanya makan makanan yang baik, yang halal. Waskuru, dan bersyukurlah. Bersyukur kepada siapa? Lillah, kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu itu benar-benar menyembah hanya kepada Allah. Jadi di dalam surah Al-Baqarah di sini amanu, orang yang beriman. Jadi, orang yang beriman itu pasti akan berusaha dalam menjalani kehidupan hanya makan dari hasil yang halal. Orang yang beriman jika memakan makanan yang halal, baik itu banyak atau sedikit, itu tetap bersyukur. Waskuru, dan bersyukurlah. Sekarang marak orang korupsi. Statusnya agamanya apa Pak Bu? Islam. Kemungkinan saja orang yang melakukan korupsi itu bukan orang yang beriman. Itu udah tanda-tanda indikator, oh dia itu cuma Islam KTP-nya saja, mungkin embel-embel, casingnya saja ada nama di depannya tulisan haji, tapi kok korupsi. Nah, mungkin saja dia Islamnya cuma embel-embel. Surat Al-Baqarah jelas aman, hanya orang yang beriman. Dan makanan minuman itu harus benar-benar diperhatikan, karena itu mengalir di darah manusia. Seorang penuntut ilmu, kenapa kok sulit memahami? Bisa saja itu faktor makanan dan minuman. Seorang muslim kok sulit untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, bisa jadi faktor makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu sangat mempengaruhi seseorang. Pakaian itu juga, semuanya harus dihasilkan dari hal-hal yang halal. Faedah yang ketiga, annal ibrata bi a'mali khawatimiha. Annal ibrata, sesungguhnya suatu amalan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu dilihat khawatimiha, tergantung penutupnya itu apa, akhir hidupnya. Ini faedah yang ini itu menegaskan bahwa seseorang itu tidak boleh merasa aman dari akhir hidupnya yang buruk, su'ul khatimah. Tidak boleh merasa aman, oh Pak, besok ini saya pasti matinya nggak mungkin su'ul khatimah. Itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi seseorang itu harus selalu berdoa, memohon, meminta akhir hidupnya itu mati dalam husnul khatimah. Jadi nggak boleh merasa aman, itu nggak boleh. Harus selalu minta perlindungan kepada Allah. Contohnya si A. Si A ini dalam hidupnya
penuh dengan noda perbuatan dosa besar, suka mabuk, suka berzina, suka menyekutukan Allah. Akan tetapi di akhir hayat hidupnya dia taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, berubah, hijrah menjadi orang muslim yang beriman secara sejati. Nah, mungkin saja orang yang seperti ini masuk surga karena khawatimnya, akhir hidupnya dia selalu minta hidayah, perlindungan dari hal-hal yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Sebaliknya si B ini dalam hidupnya selalu mengamalkan perbuatan amalan-amalan soleh, selalu taat kepada Allah. Akan tetapi di akhir hayatnya, dari faktor makanan dan minuman yang ia makan, menerima suatu makanan atau minuman yang haram, sehingga akhir hidupnya ditutup hidayahnya oleh Allah, dia melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, otomatis masuk neraka karena menyekutukan Allah akhir hidupnya. Walaupun di awalnya itu dia taat kepada Allah, tapi akhir hidupnya khawatimiha itu melakukan perbuatan kesyirikan. Di dalam surat Hud ayat 116, surah Hud ayat 116, falaula kana minal quruni min qablikum, maka mengapa tidak ada di antara generasi sebelum kamu, ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasad, sekelompok orang yang mempunyai keutamaan, yang melarang berbuat kerusakan di bumi, illa qalilan, kecuali sebagian kecil, mimman anjayna minhum, yaitu orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Wattaba'al ladzina dzalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Mereka adalah orang-orang yang berdosa. Surah Al-Hud, kalau ini secara gampangannya dipahaminya itu mengisyaratkan bahwa hanya sedikit yang konsisten hingga akhir hayatnya. Orang yang konsisten melakukan perbuatan baik itu hanya orang-orang tertentu. Enggak semua orang bisa melakukan. Contohnya, menghadiri majelis ilmu yang diberi konsisten dari awal sampai akhir, itu cuma orang yang terpilih. Tidak semua orang bisa. Jadi yang konsisten dalam perbuatan baik itu hanya sedikit. Gak semua orang bisa melakukan. Faedah yang keempat, yang terakhir, annal ikhlasu lillahi syartun liqabulil a'mal. Bahwasannya keikhlasan itu hanya karena Allah, dan itu merupakan syarat
diterimanya suatu amalan. Sebagaimana yang difirmankan di dalam surah Al-Bayyinah. Di sini Al-Bayyinah, kalau yang di PPT-nya Al-Bayyinah juga. Al-Bayyinah ayat 5. Ini ada 2 surat, tapi yang saya pakai satu karena yang satunya agak panjang. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ma umiru, mereka tidak diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah secara istiqamah. Seorang hamba itu diperintahkan, wajib, umiru, diperintahkan, wajib untuk menyembah kepada Allah secara ikhlas. Di samping ikhlas di situ memerlukan keistiqomahan. Hunafa'a wa yuqimus shalah, untuk melaksanakan salat. Salat itu butuh keistiqomahan. Cuma orang-orang tertentu yang bisa melakukan. Wa yu'tuz zakata, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyim, itu merupakan agama yang lurus, yang benar. Jadi melakukan suatu ibadah harus dilandasi dengan ikhlas. Ikhlas harus dilandasi dengan istiqomah. Ini dalam ayat ini ada. Menyembah Allah itu dengan ikhlas. Ikhlas harus dilandasi dengan istiqomah. Kalau enggak istiqomah, nanti khawatimnya bisa su'ul khatimah. Kalau istiqomah itu bisa husnul khatimah. Alhamdulillah. Sebelum ditutup Pak Bu, ada pertanyaan. Tadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan kemusyrikan itu 4 hal untuk mengingatkan. Yang pertama, apa Pak Bu? Sholat. Yang kedua, ibadah, penyembelihannya. Yang ketiga, hidupnya. Yang keempat, matinya. Keempat hal ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.